Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali latihan QGIS kita untuk praktikum yang keempat, yaitu terkait dengan georeference. Tadi kita sudah belajar ya, mencoba untuk jenis data spasial, apakah itu vektor maupun raster. Nah, di sini sudah masih ada tampilannya, biarin aja ya. Sekarang kita akan praktek terkait georeference ya. Georeference, menu georeference pada QGIS untuk yang baru ini sudah ada di dalam menu raster ya, di sini georeference. Tetapi untuk yang QGIS yang lama mungkin perlu menambahkan ya melalui atau mengaktifkan melalui plugin manage and install plugin. Jadi nanti ditambahkan dulu untuk plugin georeference ya, karena di sini saya sudah ada, maka saya tinggal klik aja menu raster kemudian georeference. Nah, di sini akan tampil Windows untuk georeference ya. Pertama-tama kita akan menambahkan ya atau membuka file raster kita ya. File raster kita yang memang dari awal memang belum ada referensi spasial ya. Jadi georeference itu merupakan proses memberi informasi referensi spasial pada peta raster. Ya, tujuannya tentunya untuk memudahkan peta raster atau gambar itu supaya dapat ditampilkan pada koordinat spasial yang sesuai, sehingga kita nanti bisa melakukan apakah itu overlay atau mungkin analisis spasial yang lain. Oke, ini filenya kita pilih yang palu.jpg ya, peta topografi ya, peta rupa bumi dari Kota Palu dan sekitarnya. Nah, di sini sudah ada informasi ya. Di sini kalau kita lihat itu petanya ini ada garis-garisnya, garis-garis koordinatnya ya. Sistem koordinatnya sudah ada. Nah, kita akan mengambil beberapa titik untuk diberikan koordinat. Kemudian secara otomatis nanti si georeference akan memberikan koordinat untuk yang lainnya ya. Sebetulnya kita bisa minimal ya, minimal itu kita bisa memilih 2 titik ya, tetapi akan lebih bagus ketika kita memilih 4 titik misalkan. Nah, kita akan mengambil titik-titik pojok di sini nanti, pojok kiri, pojok kanan, kiri atas, kemudian kanan atas, dan bawah kiri dan maupun bawah kanan. Kenapa kita memilih ke titik-titik pojok? Ya karena untuk memudahkan melihat dari koordinat ya, koordinat yang akan kita baca nanti. Kemudian selain itu juga agar petanya bisa dipaparkan secara penuh ya, secara penuh nanti. Nah, oke, kita mulai saja. Kita zoom dulu, lokasinya ada di pojokan sini, kita mau pasang titik pertama ya. Nah, di sini ada ya, ada dua koordinat, yang hitam dan yang biru. Kalau yang hitam ini adalah koordinat UTM ya, jadi satuannya meter. Kalau yang di sini derajat itu ya menggunakan WGS 84 ya. Ini dalam koordinat derajat ya. Kita untuk praktikum kali ini sebenarnya kita bisa menggunakan kita pilih ya salah satunya. Untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan yang koordinat derajat. Oke. Kita tambahkan titik ya dengan menambahkan add point di sini, klik. Di sini kita klik untuk titiknya. Oke. Kemudian di sini informasinya adalah koordinatnya adalah untuk ini adalah yang X itu adalah satuannya timur, east ya. Ini kita mempunyai nilainya adalah 119 derajat 45 menit ya. 119 derajat 45 menit. Di sini untuk penulisannya adalah DD mm SS ya. Koma SS itu kalau misalkan sampai dengan detik ya. Kalau ini kan hanya menit, maka kita pasang derajatnya 119, menitnya adalah 45. Nah, kemudian di sini juga pakai spasi ya. Kemudian di sini kita isikan 0 dan 45 untuk yang, tetapi di sini adalah not ya. Kalau not itu adalah positif. Kalau ini adalah satuannya S, short, berarti ini harus diberikan tanda negatif ya. Berarti ini negatif 0,00 derajat 45 menit. Jadi tulisannya seperti ini. Kita oke ya. Kemudian kita tambahkan lagi titik pojok di sebelah sini. Kita zoom dulu.
ya. Nah, kemudian kita tambahkan titiknya. Oke, untuk is-nya atau x-nya adalah 120 ya. Pas ini ya. Kemudian untuk yang y-nya itu ini kan 0 derajat. Jangan lupa minusnya ya. Kalau nanti nggak pakai minus nanti akan kacau nanti karena tidak sesuai nanti ya. Akan gambarnya akan apa namanya, karena yang satu pakai minus satunya enggak, itu nanti bisa membuat referensinya jadi nggak pas gitu, georeferensinya nggak pas. Nah di sini kita ke 0,045 itu sebetulnya 0 derajat 45 menit itu sama dengan kalau kita tuliskan dalam 0, kita bisa tuliskan 0,75 ya, karena 45 menit 45 per 60 menit kan 0,75 ya. Seperti ini juga boleh ya. Jadi penulisannya selain kita bisa menggunakan derajat, kita juga bisa menggunakan koma ya, seperti ini. Kita oke saja. Nah, kemudian kita tambahkan kembali. Oh maaf, ini tadi sebetulnya ada kesalahan, kita hapus dulu aja. Ya, kalau kita mau menghapus titik, kita tinggal klik saja. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, ini kita berikan 120. Terus kemudian ini 0 bukan koma tapi titik ya. Saya tadi salah mengetikkan ya, menggunakan koma. Jadi di sini 0,75 tapi menggunakan titik, 0,75. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini masih salah. Seharusnya kan minus ya. Ya, kita tambahkan minus di sini. Oke, itu untuk titik yang kedua. Kemudian kita tambahkan titik yang ketiga, yaitu lokasinya di sini. Kita perbesar dulu di sini ya. Kita ambil yang di pojokan sini. Kita tambahkan titiknya. X-nya saya tuliskan 119.75,75 ya. Karena sama saja. Kalau pakai spasi ya 45. Kalau pakai titik berarti 75. Kemudian untuk yang Y-nya jangan lupa pakai minus ya, 1. Pas kan? Kemudian oke. Nah, di sini kok masih minus ya. Ya. Oke, kemudian satu lagi. Kita zoom to attend dulu, kemudian kita pilih, tambahkan titik di sini untuk supaya pas, kita perbesar dulu, baru kita tambahkan titik. Oke, is-nya kita pasang 120, kemudian y-nya kita pasang minus 1. Kita oke. Sayangnya ini kok nggak bisa menjadi minus ya. Kalau begitu kita hapus saja dulu ya titik yang ini. Kita ulang aja ya. Kita ulang lagi untuk jitisasinya. Kemudian is-nya kita pasang 120, y-nya kita pasang minus 0,75. Kemudian kita oke. Ya, sudah. Setelah itu kita tinggal run ya. Kalau kita belum set ya, kita akan diminta untuk mengeset dulu ya outputnya terkait dengan transformasi tipenya, kemudian resampling metodenya, target RSS ya, target dari koordinat sistemnya, kemudian juga outputnya di mana. Oke, untuk transformation tipe itu ada terdiri dari beberapa ya. Ini tentunya kita pilih dulu saja salah satu ya, yaitu template spline ya. Ini nanti kita bisa bahas di teori masing-masingnya, apakah itu yang sistemnya menggunakan linear, Helmholtz, polinomial, template spline atau projective ya. Kita pilih ini, kemudian resampling metodenya kita pilih yang nearest neckboard ya. Kemudian sistem koordinatnya menggunakan BGS 84. Kita simpan di sini aja dulu. Kemudian kita oke. Ya, setelah itu jangan lupa klik start geoprocessing. Kalau ini nggak diklik, ini belum proses ya. Kita klik start geoprocessing. Nah, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai ya.
Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa tutup ya, tutup georeferencing-nya ini ya. Kita tutup, close georeference, save poinnya. Jadi kalau kita mau menyimpan titik-titik ini untuk peta Palu ini, kita bisa save. Kalau enggak ya enggak. Kita save aja supaya ketika nanti siapa tahu kita butuh, kita bisa memanggilnya kembali. Nah, kemudian kita coba tambahkan ya. Di sini sudah ada nih ya. Di dalam folder GIGIS Praktikum 3 itu sudah ada Palu Modified TIFF ya. Ini tadi adalah yang Palu dari yang diberikan georeference ya. Kita coba tambahkan petanya. Nah, di sini ya, secara lokasi dia sudah sesuai ya. Coba kita naikkan ini. Ya. Jadi sudah sesuai ya proses georeferencing dari Kota Palu ya. Yang tadinya belum ada lokasinya si JPG ini tadi di mana lokasinya, kita berikan titik-titik itu tadi sehingga dia mempunyai lokasi yang pas ya, sehingga kita bisa gunakan untuk analisis spasial dengan menggunakan peta-peta yang lain, misalkan di overlay gitu ya. Nah, terus bagaimana ketika petanya itu tidak ada koordinatnya atau seperti ini misalkan ada contohnya yaitu Sumur Bandung. Nah, ini misalkan kecamatan di suatu di Kota Bandung ya, salah satu kecamatan di Kota Bandung yang tidak ada titik-titiknya. Nah, bagaimana kita memberikan georeferencingnya? Oke, kita akan coba ya. Ini datanya saya ambil dari Geo Software Community. Terima kasih pada Geo Software Community. Kemudian kita akan mencoba ya untuk referencing georeference untuk tadi Sumur Bandung tadi yang ada di Kota Bandung. Nah, sebelumnya karena itu levelnya kecamatan ya, saya akan menggunakan peta yang level kecamatan, yaitu ini yang ketiga. Kemudian yang Kota Palu saya hilangkan dulu ya, saya fokus kepada yang ini untuk yang IDN 3. Kemudian saya akan ambil ya, klik kanan properties khusus untuk Kota Bandung ya. Bagaimana caranya? Jadi saya mau ambil IDN 3 ini, saya filter untuk khusus untuk Kota Bandung saja yang ditampilkan. Nah, yaitu pada source ini ya, pada source, pada tab source, kita tadi klik kanan, kemudian properties, muncul layer propertiesnya ini yang untuk yang IDN 3, kemudian pada source, query builder, jadi kita di sini sudah mencoba menggunakan query builder, ini masih apa namanya, cuplikan saja, nanti di mungkin di materi selanjutnya kita akan bahas lebih detail ya, terkait dengan query builder ini. Kemudian karena saya ingin memilih Kota Bandung saja, Kota Bandung itu ada di sini kan ada beberapa ini ya, beberapa field ya, field dari peta IDN 3 tadi, mulai dari NIM 0. Nah, kita coba untuk NIM 3, NIM 2. NIM 2 sampel misalkan, nah ternyata ini adalah NIM 2 itu adalah kabupaten kota. Kalau NIM 1 ini kita coba ternyata dia provinsi gitu. Berarti NIM 2 adalah kabupaten kota, NIM 3 adalah yang kecamatan. Ya. Oke. Saya ambil untuk NIM 2 ya. Ini kemudian NIM 2 ya, saya bikin filter expression-nya. NIM 2 sama dengan saya pilih Bandung. Kota Bandung. All ya. Kita pilih all dulu. Kota Bandung. Oke. Nah, jadi NIM 2 sama dengan Kota Bandung. Saya tes dulu. Ternyata ada 30. Oke. Kita oke saja. Kita apply. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan dan zoom to layer. Nah, ini dia menampilkan ya peta IDN 3 itu tadi saya sudah filter khusus untuk Kota Bandung ya. Di sini
Ya, kalau kita mau lihat tadi detailnya juga kita bisa klik kanan, open atribut tabelnya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih isinya dari tadi yang mulai dari name 0, name 1 itu isinya apa gitu ya. Jadi tadi bisa disesuaikan di sini. Nah, ini isinya berbeda ya dengan peta kita kemarin, SHP kita ya, SHP dari mungkin dari BPS yang kemarin kita sudah coba untuk latihan pertama ya. Ini kalau di sini kan mungkin lebih bersifat ya mungkin standar internasional lah gitu. Nah, oke, kemudian saya tutup saja. Nah, saya butuh untuk sumur Bandung ya, mengetahui di manakah letak dari sumur Bandung. Nah, kalau tadi kita menggunakan filter, menggunakan apa namanya query builder, nah sekarang kita akan memilih ya, memilih suatu lokasi ya. Kita sebenarnya bisa juga melihat satu persatu dengan informasi ini ya. Kita klik di sini akan menyampaikan bahwa NIM 3 atau kecamatan itu adalah Cidadap, kemudian di sini adalah Mandala Jati ya, atau yang lainnya. Tetapi kalau satu-satu ya, daripada kita mencari satu-satu, kita gunakan select feature menggunakan perintah ya. Di sini kita buka dulu open attribute ya, klik kanan open attribute tabel, atau dari sini kita juga bisa klik ya, sama saja. Kita klik ini aja supaya cepat. Nah, kemudian kita tambahkan expression ya di sini, select feature using an expression. Nah, kemudian di sini banyak ekspresinya ya, ini juga hanya dicuplikan dulu ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk lebih detailnya terkait dengan select by expression ya. Di sini hanya kita coba saja itu untuk fill ya, fill-nya, fill and value, bahwa name 3-nya ya, tadi name 3 adalah kecamatan, kita pilih dulu all unique-nya, ada nggak Sumur Bandung. Nah, ini ada ternyata. Nah, name 3 ternyata kita berikan sama dengan, sudah ada ya ternyata, sama dengannya Sumur Bandung. Nah, kemudian select feature, close. Nah, dia akan memilih Sumur Bandung. Ya, kalau kita ini tutup, maka dia akan terpilih. Oh, ternyata Sumur Bandung ada di sini. Ya, ternyata ini adalah Sumur Bandung. Oke, kita perbesar dulu. Kita tutup untuk yang ini supaya lebih luas. Kemudian kita akan digitasi georeference, maaf, digitasi nanti setelah georeference materinya. Oke, kita akan berikan georeference untuk Sumur Bandung tadi ya. Kita klik raster georeference, kemudian kita open ya. Open raster yang akan diberikan georeference yang ini ya. Sumur Bandung .jpeg ya. Kita open. Nah, kemudian karena di sini tidak ada longitude latitude-nya, informasinya, maka kita menggunakan titik-titik yang bisa kita ikuti pada peta. Misalkan di sini ada pojokan sini. Kita tambahkan ini add point, kemudian kita klik di sini pojokan sini. Klik. Kemudian untuk di sini ya, kita ambil from map canvas ya, bukan kita isi, tidak, kita nggak perlu isikan ini di sini, tapi kita ambil from map canvas. Nah, kemudian kita klik di sini. Pojokan dia. Nah, di sini kita oke. Satu kita dapat. Kemudian kita tambah lagi yang di pojokan sini misalkan. Klik. Ya, kemudian kita ambil lagi. Dia lokasinya ada di sini. Klik. Ya, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi di sini misalkan. Ya. Kita from map canvas lagi. Di sini kan tadi ya. Kemudian kita oke. Satu lagi supaya lebih bagus. Kita tambahkan di pojokan sini deh. Oke. From map canvas ambil lagi. Kita ambil di sini. Kita oke. Nah, sudah kita dapat 4. Kemudian kita tinggal run. Ya. Kita set dulu ya, seperti biasanya. Kita biarkan ini seperti ini. Kemudian kita simpan di Sumur Bandung Modify Detective. Kita oke. Dan jangan lupa klik Start Geoprocessing. Ya, kali ini tadi belum ya, belum di start.
baru setting aja. Kita jalankan, ya. Kemudian dia akan menambahkan, membuat file itu tadi yang kita berikan namanya. Nah, setelah selesai kita tutup saja, ya. Apakah menyimpan poinnya? Ya, simpan aja lah, gitu ya. Nah, sekarang kita nih di sini di dalam folder kita QGIS Praktikum 3 itu sudah ada Sumur Bandung Modify .tif ya. Kita drag aja ke bawah coba. Nah, lokasinya di situ. Coba kita ini ditaruh di atasnya, kemudian tapi diberikan kosong ya. Di simbologinya kita set no brush, kemudian yang ini adalah merah. Kita oke. Oke. Nah, seperti ini. Kenapa kok begini? Karena dia masih terselect. Ya, kita lepas dulu. Selectnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Misalkan kita taruh di atasnya, ini batasnya. Ya, ya, ini kita sudah melakukan georeferencing untuk Kecamatan Sumur Bandung. Ya, ini sudah menempati lokasi ya sesuai dengan yang ada di peta SHP ketika kita overlay dengan SHP kita yang IDN 3 tadi yang menurut kecamatan. Ya, kalau mau diperkecil lagi. Nah, demikian untuk materi praktikum yang keempat terkait dengan georeference ya. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan digitasi nanti ya. Mungkin juga terkait dengan query builder dan select filter menggunakan expression ya. Itu tadi yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.